karena sangat sayang sekali pohon pisang ini sebenarnya udah bagus sekali, tapi ternyata di luar dugaan anak-anaknya busuk. Dan ini seperti ini sobat ya. Kalau dilihat batangnya ini masih oke di dari bagian umbi, kecuali pada bagian anakan tadi ya. Ini memang sudah busuk seperti ini. Jumpa lagi dengan saya Joni. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita yang tidak mengenakan karena pohon pisang darah atau banana blood yang saya tanam di dalam pot di Galeri Tapak 9 kondisinya amat memprihatinkan. Ini sobat bisa lihat bahwa pohon pisang yang pada video sebelumnya saya ceritakan pohon pisang ini tumbuh subur dengan baik, namun pada pagi hari ini tampak layu daun-daun. Dan ini pohon pisang ini sempat saya konsultasikan ke ahli perpisangan. Ini pohon pisang ini kemungkinan akan mati dan kemungkinannya ini diserang oleh hama uret kalau orang Jawa bilang. Namun agar lebih pasti, pada video kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk membongkar apakah memang pohon pisang di dalam pot ini terkena hama uret atau ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki dan bisa hidup lagi. Baik sobat, kita persiapkan alatnya untuk membongkar pohon pisang di dalam pot ini. Doni Martono, Tapak 9. Keluarkan dulu. Ternyata begini sobat, kondisi pohon pisang pada bagian umbi ya, ini pada anakan busuk ya. Namun ini seperti ini sobat, ternyata dugaan dimakan uret ini tidak ditemukan. Jadi kemungkinan ini busuk karena terlalu sering disiram apa ya, saya juga masih bingung. Dan ini pohon pisang ini masih tumbuh atau tidak, ini nanti akan saya coba angin-anginkan dulu. Karena sangat sayang sekali pohon pisang ini sebenarnya udah bagus sekali, tapi ternyata di luar dugaan anak-anaknya busuk. Dan ini seperti ini sobat ya. Kalau dilihat batangnya ini masih oke di dari bagian umbi, kecuali pada bagian anakan tadi ya. Ini memang sudah busuk seperti ini. Baik sobat, ini kemungkinan masih ada harapan hidup. Jadi ini perlu dilakukan uji coba karena saya juga tidak tahu pasti. Kemungkinan besar ini karena terlalu sering disiram. Padahal untuk pohon pisang yang lain ketika disiram itu bagus ya. Saya juga tidak tahu kenapa ini seperti ini. Tapi tetap akan saya coba agar pohon ini bisa diselamatkan. Jadi kita lebih baik kita pangkas daun-daun yang kering ini. Baik sobat, setelah pohon pisang ini kita kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan. Ini akan dicoba untuk disimpan di tempat teduh dan nanti cukup istirahat sebentar biar ini juga tidak terlalu lembab. Nanti akan kita coba tanam lagi. Semoga masih ada harapan untuk tumbuh lebih baik. Baik, kita cut dulu videonya. Besok akan disambung lagi untuk proses penanaman. Baik sobat, setelah pohon pisang darah ini didiamkan lebih kurang 1 minggu. Ini harapan hidup dari pohon pisang ini ternyata sangat kecil. Dan ini ternyata bagian dalamnya sudah busuk. Jadi ini kemungkinannya ini memang mati pohon pisang ini. Namun kita lihat dulu apakah ada kemungkinan anakan yang masih bisa diselamatkan. Ya, ini masih ada harapan anakan yang bisa diselamatkan sepertinya. Tidak apa-apa, nanti akan dicoba untuk ditanam anakan ini dengan harapan nanti tunas ini bisa tumbuh dan nanti bisa dipindahkan ketika pohon pisang darah ini sudah benar-benar hidup. Baik, kita siapkan dulu potnya. Jadi kita beri media tanam. Untuk media tanam ini dari sekam, kemudian pupuk kandang, tanah, dan secalur.
Meskipun batangnya seperti ini tidak masalah ya, potnya kecil, karena untuk mengetahui apakah pohon pisang ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Jadi kita coba dulu di pot kecil. Nanti ketika tunas ini sudah bisa dipastikan tumbuh, baru dipindahkan ke dalam tanah ataupun pot yang lebih besar. Baik, langkah selanjutnya kita siram. Baik sobat, tonggak dari pohon pisang yang tadi sempat saya tunjukkan tunasnya, ini kita tanam dalam pot kecil seperti ini. Nanti akan kita lihat apakah tunas tadi dapat tumbuh dengan baik. Nanti akan disambung pada video berikutnya. Jika pohon ini tumbuh dengan baik, nanti akan dipindahkan pada media tanam yang lebih besar. Baik sobat, hari ini tepat 2 bulan setelah kita memindahkan tunas pisang darah ke dalam pot. Sobat bisa melihat, alhamdulillah, anakan pisang darah ini sudah tumbuh sekitar 30 cm. Dan langkah selanjutnya kita akan memindahkan anakan pisang darah ini ke dalam planter bag. Baik sobat, alat dan bahan apa yang diperlukan untuk menunjang pertumbuhan pisang darah ini agar lebih bagus lagi? Kita membutuhkan planter bag, kemudian bak, stop. Kemudian untuk bahan kita membutuhkan pupuk kandang, ini dari kotoran kambing ya. Kemudian tanah, sekam, dan secalur atau serbuk cangkang telur. Untuk perbandingannya ini 2 dan ini 1 ya sobat ya. Baik sobat, langsung saja kita campurkan ke semua media ini ke dalam bak besar. Fungsi dari penambahan secalur ini adalah untuk menambah kalsium yang diperlukan untuk pertumbuhan dari pisang darah. Baik sobat, kita aduk dulu. Baik, langkah berikutnya kita pindahkan anakan pisang darah ini. Hati-hati ya, jangan sampai akarnya rusak. Akarnya jangan sampai rusak ya sobat ya. Pindahkan pelan-pelan. Pastikan posisinya tepat di tengah planter bag. Baik sobat, langkah berikutnya kita lakukan penyiraman. Baik sobat, demikian tadi pemindahan anakan pisang darah dari pot ke dalam planter bag yang ukurannya lebih besar. Pemindahan tadi dengan media tanam berupa campuran tanah, pupuk kandang, sekam, dan secalur. Fungsi dari secalur ini adalah untuk merangsang pertumbuhan akar agar pohon pisang darah ini bisa tumbuh lebih baik lagi. Bagaimana kelanjutan dari pisang darah ini akan disambung pada video berikutnya.